Hai Koran Mania, apa kabar pagi ini? Yuk kita bedah editorial Koran Lingkar edisi Jumat Kliwon 23 Februari 2024. Koran Lingkar ini di saat koran-koran lain bertumbangan, Koran Lingkar semakin berkibar loh. Oke, di halaman pertama kita bisa lihat ada warna-warni pesta demokrasi di mana partai pengusung Prabowo Gibran tolak usulan hak angket. Ya tentulah ya, tapi menurut Presiden Jokowi hak angket itu adalah hak demokrasi loh. Jadi nggak apa-apa dan sah-sah aja kalau misalnya ada yang mengusulkan untuk adanya hak angket. Nah, dalam hak angket itu apa sih yang mereka inginkan, yaitu untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Nah, teman-teman bisa baca desain grafis mengenai hak angket itu apa dan bagaimana sih mekanismenya. Di sisi lain, desain pemilu serentak sehari ini perlu dievaluasi dan ini benar-benar diperjuangkan ya sama anggota legislatif dan harapannya benar-benar terwujud dalam revisi Undang-Undang UU nomor 7 tahun 2023 tentang pemilu. Mengapa demikian? Karena banyak banget korban jiwa akibat pemilu yang dilakukan secara serentak dalam sehari ini. 94 petugas meninggal loh saat bertugas karena diduga kelelahan. Di halaman kedua kita bisa melihat di sini ada berita mengenai ekonomi bisnis. Nah, ekonomi bisnis ini masih ya kita mau fokus dan mensoroti tentang kenaikan harga beras yang ancur-ancuran. Nah, ini katanya sih terus meroket hingga mencetak rekor baru loh, teman-teman. Nah, karena itu dari anggota legislatif ini menuntut agar pemerintah segera membongkar dugaan kartel beras yang diduga menjadi penyebab kenaikan harga beras ini. Di sisi lain, dari berita ekonomi bisnis kita juga bisa membaca mengenai Indonesia kekurangan 4,6 juta ton gula. Gimana ini, guys? Nah, di halaman selanjutnya, halaman 3 ini ada halaman politik di mana dari kabinet Prabowo Gibran ini mengatakan bahwa bocoran kabinet Prabowo Gibran itu cuma hoax. Iyalah kan mereka belum dilantik, gimana mereka masih udah mau menentukan kabinetnya. Tapi yang namanya rencana bisa jadikan ya. Nah, dari partai PKB ini ada yang mengumumkan dia mendapat buah manis dari mengusung Anies Baswedan. Jadi kursi di PKB ini elektabilitasnya juga jadi naik karena mengangkat Anies Baswedan loh. Dari suara parlemen ini partai-partai yang bakalan masuk ke Senayan ini ada tren PDIP yang dinilai menurun meskipun menduduki posisi puncak. Dan ada Erlangga nih dari Partai Golkar yang kemudian dia bersuka cita karena partainya berhasil naik lagi. Di sini ada update capaian suara partai yang diprediksi bakal masuk parlemen nih guys. Nah, ini seperti kita lihat di sini PDIP memimpin ya dengan 16,85% dan kemudian disusul dengan Golkar. Ini tipis banget ya penyusulannya 15,11% dan disusul tentunya dari Partai Gerindra yang naik jadi 13,43%. Dan selanjutnya di posisi keempat ada Partai PKB dan di posisi kelima baru ada Partai Nasdem. Nah, ini merupakan update yang diambil dari website KPU ya per Kamis 22 Februari 2024. Halaman selanjutnya ada apa ya? Di halaman keempat untuk Metropolis ini ada Pemkot yang mendistribusikan ratusan ton beras ini kepada warganya. Jadi ini upaya juga untuk mengatasi beras yang mahal, kelangkaan beras yang mahal, sehingga diharapkan ya warga nggak kesusahan buat makan ya guys. Tapi tetap harus dicari strateginya apa. Dari Lebak ini ada pernyataan yang menyatakan bahwa hortikultura itu dapat membebaskan dari kemiskinan dengan penanaman hortikultura. Nah, kemudian ini di pemilu Bawaslu minta KPU untuk mematangkan persiapan PSL atau pemungutan secara lanjutan ya kalau misalnya ada putaran kedua nih. Nah, ini ada PJ Heru yang takziah ke makamnya Sekda nih, mantan Sekda Pemprov DKI ya. Dia menyebut bahwa Fajar ini termasuk adalah panutan demokrasi, mengenang sosok Fajar. Nah, untuk halaman Lingkar Jateng, ini HL-nya ada yang KPK kembali ngantor di BPKP Jateng. Nah, buat apa nih KPK ngantor di kantor BPKP Jateng? Apakah ada yang sedang diselidiki? Tapi sayangnya dari Humas BPKP Jatengnya menyebut bahwa mereka tidak tahu, mereka hanya meminjamkan tempatnya saja. Nah, ini kemudian yang Wali Kota Ita ini menyebut bahwa warga jangan panik buying ya untuk menyikapi harga beras yang terus mengalami kenaikan. Ya iyalah ya kan kita mau Ramadan, mau hari raya, kalau beras naik-naik terus mereka akhirnya beli banyak lah menyetok, tujuannya biar gak kebelibet atau kejerat dengan harga yang mahal ini. Nah, ini selain beras ini juga ternyata harga cabai juga melangit ya. Pedagang pun merasa mulai panik. Nah, panen tak merata ini juga disebut sebagai biang kerok
berasnya mahal ini teman-teman. Jadi bagaimanakah ini berita dari Lingkar Jateng seru-seru ya, ada angka HIV juga, proyek renovasi stadion yang diklaim berjalan dengan lambat. Selanjutnya kita bisa melihat di halaman daerah ini dari Peti Rembang dan Blora. Ini ada dari Blora yang KPU-nya menyatakan bahwa ditemukan selisih hasil suara di 8 TPS nih. Nah, menurut KPU itu adalah faktor human error yang sudah dibenahi. Dan berita caleg Stras masih kosong ya. Kalau di Pati masih aman-aman aja, alhamdulillah. Kemudian di halaman Kudus Jepara, ini halaman daerah lagi. Ini hasil sementara Pileg P3 kokoh di puncak nih. Di puncak ini ada dari daerah Jepara. Jadi P3 ini masih menguasai ya, digawangi oleh Gus Sais. Jadi pengaruh Gus Sais ya, anggota dewannya ini yang mengajak masyarakat untuk menghargai perbedaan dengan mengacu sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Nah, ini diguyur bantuan benih usai terendam banjir dari Kudus. Ini ada Gema DPRD Kabupaten Kudus yang melaporkan tentang penyusunan Renja 2025. Lanjut ke halaman daerah Grobogan Semarang, penyaluran dana BOS sudah mencapai 50% loh. Nah, ini terjadi di Kabupaten Semarang ini guys. Dan kemudian dari Kabupaten Semarang juga ini ada Musrebang yang menekankan prioritas pembangunan desa ya. Dan kemudian dari Demak Kendal Salatiga ini, perputaran uang semasa pemilu diprediksi capai 50 miliar ini. Aduh, ini soal apa lagi nih guys? Ini jadi bocorannya money politik sudah jadi rahasia umum. Ini kan ya harus diedukasi ya biar tidak menjadi rahasia umum. Dan ini tuh disebut oleh Ketua DPRD Kota Salatiga Des Ishak Palit yang memprediksi bahwa perputaran uang di Salatiga ini emang mencapai 50 miliar. Uang itu untuk apa sih? Nah, untuk apanya baca selengkapnya di Koran Lingkar ya, bisa kalian akses di e-papernya koran@lingkar@news. Dan kemudian ini ada yang berbaik hati memberikan servis motor gratis bagi korban banjir. Ini terjadi di Demak. Kita tahu ya kalau Demak direndam banjir sampai berhari-hari, yang wajar kalau banyak kendaraan yang rusak. Ini bagus sekali ada aksi sosial untuk memberikan servis motor gratis. Dan kemudian ini ada penerjunan personil untuk mengamankan PSS atau susulan nih, karena mereka belum bisa menggelar pemilu di saat ada bencana ya guys. Dan kemudian kita lihat di halaman selanjutnya ada halaman Lingkar Jateng. Ini ada runningan tentang PLT Sekda Sidoarjo yang akhirnya diperiksa dengan KPK. Selain itu kalian juga bisa mendapatkan berita dari Lumajang mengenai penyebaran cacar sapi ini berusaha diantisipasi oleh DKPP dengan menyuntik vaksin gratis. Ada dari Probolinggo tentang pembagian tas belanja APK ini yang dibagikan ke warga. Ini bagus banget ya. Ini kan upaya untuk mengurangi sampah plastik. Jadi mereka memiliki kreativitas untuk dirubah nih APK-APK itu dijadiin sebagai tas belanja untuk mengurangi plastik ya. Kemudian dari Tuban ini ada pembukaan kuota untuk 1 juta sertifikasi halal gratis nih. Jadi untuk para pedagang nih bisa segera mendaftar ya, mumpung gratis sebelum kemudian nanti diwajibkan bayar. Nah, untuk Surabaya ini hampir sama kayak di Pati tadi, belum ada pasien untuk caleg yang gagal. Nah, untuk pendidikan sastra ada apa aja ini guys? Seperti biasa, Koran Lingkar tampil beda ya di hari Jumat. Selalu ada rubrik pendidikan dan sastra. Dan di sini pendidikannya adalah ada dukungan untuk generasi muda untuk melanjutkan profesi guru. Pokoknya generasi muda ini jangan kayak udahlah profesi guru ini adalah profesi yang tidak menjanjikan. Nah, itu salah ya, pemikiran seperti itu harus dibenerin. Jadi guru itu digugulan ditiru dan dia adalah pendidik untuk generasi bangsa. Jadi ini dari Kementerian Pendidikan itu mendorong lah untuk generasi muda untuk melanjutkan profesi guru ini. Dan selanjutnya nih kalian bisa lihat ini sastra, ada sastra dari Johnny Henry. Dia merupakan alumni jurusan teater AKMR dan jurusan sastra Indonesia FIB Universitas Lancang Kuning dan bergiat di Rumah Kreatif Suku Seni Riau dan Komite Teater Dewan Kesenian Kota Baru. Ini ada karya-karya sastra dia yang dipampang di sini. Ini bagus banget. Kalau kalian suka dengan sastra, kalian bisa baca karya sastranya dia. Nah, ini Koran Lingkar menerima karya sastra ya. Terbitnya tiap hari Jumat ya. Ini ada syarat-syaratnya. Untuk tahu syaratnya lebih lanjut, bisa langsung akses aja korannya ya, Koran Lingkar, koran@lingkar@news.
Ya, di halaman terakhir kita bisa melihat mengenai presiden yang meresmikan Makassar Newport senilai 5,4 triliun. Nah, Makassar Newport ini diklaim akan menjadi energi baru untuk kawasan Indonesia Timur, dan masih ada berita-berita lainnya yang sangat hot untuk disimak dan baca terus koran lingkar.